dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Korupsi merajalela. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober Andi SH atau Oktober Andi SH, advokat dan konsultan hukum. Pada video kali ini saya ingin sharing tentang 5 tipe tindak pidana korupsi. Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana korupsi ini adalah kejahatan kerah putih, kejahatan yang sangat luar biasa, kejahatan yang bisa menyebabkan negeri kita bangkrut. Jadi 5 tipe tindak pidana korupsi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tipe pertama, tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sekarang tindak pidana korupsi tipe kedua. Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tindak pidana korupsi tipe ketiga. Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C, dan 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berasal dari pasal-pasal KUHP yang kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal KUHP. Seperti formulasi dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, 210, 418, 419, dan pasal 420 KUHP. Kedua, penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415,
pasal 416 dan pasal 417 KUHP. Yang ketiga, penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan, yakni pasal 423 dan pasal 425 KUHP. Dan keempat, penarikan perbuatan yang berkorelasi dengan pemborongan, leverensir, dan rekanan, yakni pasal 387, pasal 388, dan pasal 345 KUHP. Tindak pidana korupsi tipe keempat. Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat, serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang di luar wilayah Indonesia. Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konkretnya, perbuatan percobaan atau pogging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi, sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula, mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun masih merupakan tindak persiapan, sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri. Tindak pidana korupsi tipe kelima. Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam bab 3 pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dijabarkan, bisa kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Yang kedua, setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 atau pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. Dan yang ketiga adalah dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429 atau pasal 430 KUHP. Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam bab 3 pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Yang kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun, dan atau denda paling sedikit 150 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Yang ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 6 tahun, dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 300 juta rupiah. Dan keempat, dipidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Jadi itu tadi 5 tipe tindak pidana korupsi.
Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita jaga bangsa kita, mari kita jaga negara kita. Peran kita semua tentu sangat diharapkan dalam rangka membuat negara kita stabil, membuat negara kita tidak bangkrut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sukanya nyolong uang kita, uang yang dikumpulkan dari pajak kita semua, hanya untuk memperkaya diri mereka, memperkaya keluarga mereka atau golongan mereka. Jadi jangan lupa terus tonton video-video saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Mari bersatu seluruh rakyat Indonesia, melawan menekan yang tidak amanah. Nasib kita tak akan pernah berubah jika bukan kita yang merubahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti.